Udah share screen. Oke, thank you. Tutup aja ya, biar nggak bersisik. You share, you share. Okay, nice. Oke, selamat malam semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Syam. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosan ya. Seperti biasa, analisa untuk malam ini hari Selasa. Di sini saya akan fokusnya ke sawu dulu. Tapi seperti biasa, kalau bisa kita lain, kita bisa discuss di sini. Dan selamat malam Pak Muhammad Nur Salim ya. Amin. Patrol mantap. Teman-teman juga semua yang sudah bergabung. Mari kita manfaatkan waktunya singkat ini. Ya, silakan. Pak Eko, ada Pak Ali, Pak Adrian, Pak Afif, Pak Hendra, Pak Khairul Zaki, Pak Muhammad Nur Salim, Bu Ratna, Pak Robert, Bapak ya, sorry, Bapak Rusli dan Bapak Ipin. Selamat malam semuanya, semoga dalam keadaan yang sehat. Saya doakan. Di kesempatan malam, ya selamat malam. Oke, di kesempatan malam ini saya mau bahas di XAUISD dulu ya, karena momennya atau peluangnya untuk saat ini tuh kalau menurut saya lagi enaknya sih sebetulnya. Kalau kita lihat, itu langsung aja dulu ke teknikal. Kalau ini mungkin nggak akan terlalu dibahas ya, karena minggu kemarin juga udah beberapa kali dibahas dan cara pakainya juga simpel banget gitu untuk stokastik osilator yang di bawah ini gampang banget, dan setup saya nggak berubah ya, udah sekian lama masih tetap di 1437 karena dengan kondisi market saat ini setup seperti ini tuh udah menurut saya udah paling smooth gitu, udah paling akurat. Boleh coba juga untuk setupnya ya. Teman juga boleh coba ya untuk setupnya, ini mudah banget kok, nggak terlalu banyak yang dirubah untuk setupnya kalau mau coba. Tapi ini bukan patokan utamanya. Patokan utamanya itu tetap kita bacanya tuh grafiknya dulu. Setelah kita baca grafik, ada momen biar lebih akurat atau biar lebih yakin kita untuk entry, kita bisa padukan atau kita gunakan juga ini stokastik ini. Karena dari kemarin juga kita nyari-nyari yang misi itu hampir nggak nemu ya. Artinya ya masih worth it banget lah kalau kita pakai indikator ini sekarang gitu. Tapi tetap money manajemennya dijaga ya teman-teman, jangan melupakan itu, karena teman-teman walaupun saya jarang japrian, mungkin ada beberapa teman yang jarang ke japri sama saya, ada yang mungkin nggak intens untuk komunikasi, dan saya pun lebih fokus di offline di sini dibandingkan dengan di online. Tetapi jangan berpikir kalau saya nggak ngecekin kondisi akunnya teman-teman. Saya tuh selalu nanyain kondisi akunnya teman-teman ke konsultan-konsultannya. Rata-rata akunnya saya tahu kok kondisinya seperti apa, yang ngasih pas investornya pasti selalu saya tanyakan, kayak Pak Khairul Zaki ya, itu juga saya selalu cek kok lotnya, jangan nakal ya. Pak Eko dan yang lainnya juga semua sama kok. Yang saya bisa pantau, saya pantau gitu. Yang kan teman-teman kebanyakan ngasih pas investornya untuk dipantau ya. Walaupun saya jarang komen segala macam, tetap seperti. Jadi tolong dijaga, karena saya nggak mungkin selalu ngecek semuanya, ada ratusan akun ya. Gitu. Oke, peluangnya untuk XAUISD malam ini sebenarnya kalau dilihat secara tren, sebenarnya kalau misalkan ini dilihat dari polanya, kemarin kita kan udah mapping kayak gini nih. Kita bisa anggap ini satu wave ya, atau boleh dari sini pun nggak masalah. Seperti ini boleh, kalau misalnya ini masih mapping yang minggu lalu dan masih valid sampai sekarang. Ini double top jadinya, berarti dianggap valid juga titik A, B, sama C ya. Ini titik D, artinya kalau udah ada 4 titik kayak gini, artinya apa? Artinya secara tren ini sudah bisa dikatakan trennya ini adalah tren turun gitu kan. Tetapi walaupun dalam kondisi tren turun, kita harus pintar-pintar nempatin selnya di mana. Dan bukan berarti dalam kondisi tren turun kita nggak bisa ambil banyak, bisa juga gitu kan, tetap bisa ambil banyak, karena tren dalam tren turun ataupun tren naik itu pasti ada naik dan turun, karena harga nggak bergerak seperti garis datar, tapi ada wave-nya, ada gelombang, itu dimanfaatkan banget harusnya sama kita. Nah, dan kalau misalnya sekarang naiknya gimana? Naiknya kalau saya katakan masih dalam fase koreksi.
Kenapa? Karena naiknya ini sampai dengan sekarang itu belum bisa melampaui titik tertingginya, yang mana kalau kita lihat di sini ya, di 1810 dan 1813 ini level kuncinya teman-teman. Jadi kalau selama harga tidak break di 1813, bukan 1810 ya, selama harga tidak break di 1813 artinya masih berpotensi untuk melanjutkan penurunannya, tetapi sangat tidak disarankan ketika harga break di 1813, apalagi baru break ya, baru tembus, kita langsung sell, jangan dulu, karena tren itu udah indikasi trennya tren naik, tren besarnya juga gitu. Kalau udah break di 1813 di sini, gitu. Jadi lebih baik selama ini masih kondisinya tren turun, kita masih bisa manfaatkan sell-nya. Cuman sell-nya di mana? Nah, simple banget. Kalau saya kan biasa ya pakainya Fibonacci. Simple banget, tinggal tarik aja Fibonya seperti ini. Kita jadi dapat level-levelnya. Kemarin juga saya sempat sharing ya sama Pak offline di sini ya. Pak di sini ada kayaknya ya. Pak Hendra kalau salah. Sempat ketemuan dan kita sempat discuss di sini, Pak ini idealnya itu di golden ratio Fibonacci kalau mau sell gitu. Kenapa? Karena golden ratio Fibonacci itu biasanya akurasinya tinggi dan ketika harga nyampe ke situ biasanya emang susah buat ditembus. Sekarang pun kan di sini ya, kalau kita lihat pas banget di sini ketahannya itu di 1795.53. Kalau saya kan termasuk trader yang penakut lah atau hati-hati banget gitu. Jadi kalau misalkan dalam tren turun seperti ini, harga baru naiknya cuma sampai 38 atau baru naik sampai 23 apalagi ya, itu belum berani sell kalau saya gitu. Kalau saya baru berani sell ketika harga tuh naik nyentuh minimal Fibo 50 atau lebih ideal di Fibo 61.8 gitu. Dan sampai sekarang pun harga masih ketahan di sini ya. Dan tadi pas dia mulai agak terjun nih, dua candle bearish yang panjang-panjang ini kan mentoknya di sini di 618. Itu akurasi dari Fibo. Kenapa saya masih senang sampai sekarang main-main di Fibo? Pertama itu, kedua Fibo itu bukan hanya bisa memprediksikan ke depan, tapi juga dia bisa melihat jauh ke belakang. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini, kalau kita lihat di time frame besar, kita breakdown lagi, ini kan ada extensionnya ya, perpanjangannya satu persatu. Coba lihat teman-teman. 161 ini saya taruh garis ini di 1834 ya. Ini harga yang udah jauh, udah lama banget terjadi, tapi kok bisa pas gini? Fibo ini kan baru saya tarik barusan gitu. Tapi kok bisa pas gini? Artinya apa? Artinya bukan ada beberapa orang yang bilang angkat Tuhan lah, ada magic segala macam. Enggak, kalau menurut saya sih ini lebih kayak ke para big trader atau para trader besar yang memang bisa lakukan market itu masih patuh dengan angka-angka Fibo ini. Jadi ketika harganya nyampe Fibo sekian, mereka jadikan itu batasan. Ketika mereka nyampe yang di Fibo sekian, itu jadi batasan take profit juga segala macam kayak gitu. Artinya apa? Kita ambil simpelnya Fibonacci ini masih sangat akurat, dan dari dulu sampai sekarang nggak berubah-ubah bentuknya ataupun setupnya, masih seperti ini. Artinya apa kalau seperti ini teman-teman? Kalau seperti ini sampai jam 9 malam atau sampai close candle time frame H4, candlenya di ini time frame H4 ya, candlenya bearish seperti ini potensinya kuat banget untuk harga terus ke bawah. Kalau nanti jam 9 atau close candle ini minimal bentuknya seperti ini. Karena apa? Karena kalau bentuknya seperti ini ada dua alasan yang menurut saya kuat banget untuk mengindikasikan ini akan turun ya selanjutnya. Alasan yang pertama ada ini polanya pola engulfing atau pola penurunan. Dan kalau misalnya secara Fibonacci pun ini harga mantulnya pas banget di 61.8. Gitu. Artinya apa? Artinya ya dua indikasi itu udah cukup kuat banget untuk kita punya analisa harganya akan turun ke bawah. Jadi itu good newsnya ya, kabar baiknya buat teman-teman yang masih hold posisi sell. Ini mulai terbentuk pola pembalikan di time frame 4, asalkan dia nggak ngejarum nanti ke atas. Close candle 4 itu di jam 9 ya, kalau nggak salah. Seperti itu teman-teman.
Jadi jelas ya, mappingnya juga cuman kayak gini doang kok, sederhana banget. Silahkan kalau mau di screenshot ya buat dibandingkan atau di-compare dengan hasil analisanya, biar bisa dibandingkan. Publish sih berharap ini bisa turun terus. Nah, kita juga breakdown lagi ke timeframe, balik lagi ke satu, ke pihak satu pun kalau dua candle bentuknya kayak gini, ini indikasi yang cukup kuat untuk turun gitu. Selain berdasarkan Fibonacci ini ya, dia nggak mampu break di level 61.8 atau di golden ratio. Ini secara tren ini turun. Lalu kita bikin dua mapping atau dua analisa. Saya hapus dulu ini, atau saya pakai H1 pivot juga masih valid ya untuk SMR-nya. Nah, yang menjadi level kunci untuk XAUUSD ini adalah level pivot untuk hari ini. Ini indikator pivot, kalau teman ada yang suka perhatiin, setiap pagi yang di-share pivot di Signal ya, di grup Signal. Awalnya pivot itu kan bentuknya seperti ini. Ini berbentuk indikator dan otomatis kalau teman-teman mau. Jadi pivot yang kita pakai itu ini indikatornya itu. Jadi ini mah otomatis, nggak harus ngitung dulu, nggak harus masukin table dulu, udah ada aja langsung seperti ini. Gitu. Indikatornya. Ini yang biasanya jadi kita bikin masukin angka-angkanya ke table. Cuman kalau kita lihat harga itu atau sekarang itu arahnya ditentukan oleh level pivot ini. Jadi kalau harga mampu break atau mampu tembus di pivot ini, itu kabar baik banget, karena kalau harga mampu tembus di bawah ini, apalagi body candle-nya ya, artinya minimal banget dia tuh harus turun ke 1782. Kalau harga mampu break di level pivot di S1 di pivot poinnya ya, minimal harusnya dikejar 1782.77 kalau bisa dilihat di sini. Teman-teman juga kalau ada yang mau indikator pivot, kalau nggak salah saya sempat share juga di grup sih, tinggal di download aja. Jadi kalau misalnya sibuk kan kalau lihat table agak ribet juga ya, misalkan yang mau berangkat kerja lihat table, angka-angkanya harus ingat-ingat dulu, agak susah tuh. Nah kalau indikator ini kan asalkan kita pakai PC, kita tinggal lihat aja harga di mana nih, di atas atau di bawah pivot. Dan mungkin di sini kan ada teman-teman yang baru mungkin belum tahu, atau misalkan yang lama lupa cara pakai pivot. Simple banget kalau pivot yang indikator ini ya, cara pakainya itu ini kan per hari berubah-ubah ya, dan hanya berlaku di hari itu pivotnya. Nah simple banget, kalau ini ODP-nya garis yang ini, ODP hari ini ya, awal mula hari ini di sini di garis vertikal ini. Nah kalau harga dari ODP ya, hitungannya dari ODP belum menyentuh pivot dan jaraknya minimal 3 poin lah kalau di emas, belum menyentuh pivot, artinya harga bakal balik dulu ke pivot. Contohnya kayak gini, ini harga dari ODP itu ada di atas pivot, kurang lebih jaraknya itu ada sekitar 3,5 poin lah, 3 poin lah kita anggap ya. Artinya apa? Artinya harga itu akan kemungkinan balik dulu ke pivot, dan memang udah target pivotnya udah disentuh. Kalau udah sentuh kayak gini ya udah gitu. Kalau harga tadi itu misalkan ada di bawah pivot di sini, artinya harga bisa balik dulu ke atas. Setelah itu apakah dia mantul lagi ke bawah atau tembus terus pivot, itu bukan urusan pivot, tapi minimal kalau harga itu, kalau di hari itu belum nyentuh level pivot, harga itu biasanya balik dulu ke pivot. Simpelnya seperti itu. Misalkan kita cek di pair yang lain, di PJP lah misalkan. Ini kayaknya belum nyentuh pivot untuk BJ ya, untuk GBP, JP. Oh ini terlalu dekat kayaknya, minimal harus 20 pip atau 2 poin kalau di emas. Dan ini udah nyentuh, kita lihat shadow yang ini, artinya udah nggak valid, udah beres targetnya. Terus kita compare lagi di pair-pair yang lain. Nah ini kalau USD CHF harga itu terbentuknya di bawah pivot dan dia udah nyentuh level pivot kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada di atas pivot dia balik dulu. Itulah kurang lebih secara sederhana. Kalau mau dipelajari lagi nanti kita pelajari di lain kesempatan ya. Cuman ini buat mengingatkan aja teman-teman yang lama mungkin ada yang lupa, atau teman-teman yang baru khususnya belum paham cara pakai pivot. Sebenarnya simple, cukup seperti itu. Biasanya pivot ini dipakai buat teman-teman yang masih ada kesibukan, karena pivot ini kan sebenarnya jam 6 pagi kan open daily price kita, candle ini itu jam 6 pagi kita tinggal cek aja gitu. Kita tinggal cek aja harga ada di bawah pivot apa di atas pivot. Kalau case-nya kayak gini,
harga terbentuknya pas ODP itu, pas open daily price itu di bawah pivot, artinya kita bisa langsung buy, kita bisa nunggu dulu turun ke S1 atau bisa langsung buy juga boleh. Target TP di pivot karena harga kemungkinan dia akan balik dulu ke pivot. Kalau harga tadinya ada di sini dan belum menyentuh pivot, artinya harga mau balik dulu ke pivot. Kayak gitulah, gampang banget ya. Nah ini kembali lagi ke XAUUSD. Tadi kita udah punya mapping seperti ini, dan kita punya dua mapping, yang satu berdasarkan pivot, yang satu berdasarkan Fibonacci. Kalau berdasarkan pivot, level kuncinya belum di break 17.8 9 ya kalau level pivot. Kalau ini di break, udah itu mah biarkan aja, minimal 17.82 dikejar. Terus kalau yang satu lagi sama potensinya turun ya, karena dia mentok di golden ratio, di Fibonacci golden ratio. Jadi kemungkinan dia harusnya sih secara teknikal dia turun, karena secara tren pun ini boleh di sini boleh di sini ya, ini udah jelas trennya turun. Jadi kenaikannya itu hanya koreksi, cuman kok panjang banget ya, kita lihat aja untuk wave-nya, gelombangnya emang sepanjang ini gitu. Wajar kalau dia koreksi sampai sepanjang ini juga gitu, karena koreksi itu minimal setengahnya dari panjang ini wave namanya kan, koreksi itu minimal setengahnya gitu. Jadi kalau masih baru naik sampai sini mau langsung sell lagi, agak terburu-buru kalau menurut saya, dan resikonya masih cukup tinggi kalau kita langsung sell di sini. Sebenarnya sell minimal masuk di golden ratio seperti itu. Terus apa lagi ya? Terus kita coba bandingkan lagi dengan analisa dengan cara yang lain. Misalkan ini set loss dulu, yang ini set loss. Saya masuk satu. Kita mau pakai channel equidistant, itu pun sama secara channel ya. Ini pun masih turun sebetulnya kalau kita lihat. Buat yang belum tahu, ini yang saya gunakan itu adalah ini adalah channel equidistant. Harga itu kalau misalnya seperti ini dia akan mantul-mantul aja di sini, tinggal ikutin aja gitu. Sama sih kayak tren lain juga, cuman ini udah langsung dua. Masih di channel downnya dia, dan channelnya range-nya agak lebar, jadi hati-hati, harus lebih pintar-pintar untuk nempatin posisinya gitu. Walaupun ini channelnya down, kalau kita sell dari sini tarifnya bisa lumayan juga, walaupun pakai lot kecil bisa jadi $100 lebih, apalagi kalau kita lotnya agak besar. Jadi harus lebih hati-hati dan lebih pintar nempatin posisinya, mau itu sell-nya atau mau itu buy-nya, karena nggak ada yang salah ya misalnya itu. Simpel sih untuk analisa dari XAUUSD ini. Kesimpulannya atau di akhir kita punya kesimpulan, potensi untuk turunnya masih cukup besar. Kita tahu sekali lagi untuk money management, lot segala macam itu tetap dijaga. Walaupun kita udah beberapa cara analisa kita bandingkan dari 3 cara atau 3 mapping yang barusan kita cek, sorry kalau ini belum cek soalnya, berdasarkan Fibo yang ini dan berdasarkan channel equidistant, dua-duanya mengindikasikan masih berpotensi untuk turun. Cuman kalau menurut pivot point dia belum bisa break di level pivot, jadi belum bisa dikatakan ini indikasi untuk turun. Karena pivot, kenapa harga harus balik di pivot? Karena pivot itu adalah awal pembentukan tren barunya di power kecil atau di harian dia gitu, di daily-nya gitu. Seperti itu teman-teman. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, yuk boleh tinggal buka aja mic-nya atau komentar di sini juga boleh, silakan bertanya. Karena waktunya agak mepet ya, cuma sampai 7:30 kurang gitu. Masih ada kelas soalnya saya di atas. Kalau ada pair lain yang mau kita bahas, boleh kita bahas juga gitu. Nggak harus selalu XAUUSD. Untuk posisinya saya sell juga, karena kalau dilihat dari fundamentalnya ya, untuk fundamentalnya itu untuk hari ini nggak terlalu mengkhawatirkan. Karena kalau kita lihat fundamentalnya itu, bisa tarik ke layar biar teman bisa lihat kalender ekonominya. Kita sedikit aja bahas fundamental. Coba kita share dulu ya seperti ini. Ini mungkin di layarnya teman-teman udah muncul ya kalender ekonominya. Kita cek dulu jamnya. Oh, jamnya belum sesuai, sorry. Kita setting dulu untuk jamnya.
Ini kalender ekonomi atau data-data fundamental yang biasa saya jadikan acuan dasarnya untuk menganalisa pergerakan harga berdasarkan data-data fundamental. Ada yang baru install atau baru masuk di kalender ini, selalu dipastiin untuk time zone-nya di setting dulu. Kalau saya kan di daerah Jawa Barat, jadi pakainya time zone Jakarta GMT+7. Untuk hari ini nggak ada high impact lagi ya kalau untuk hari ini. Cuman tadi aja di Aussie cash rate suku bunga aja. Paling yang agak harus lebih hati-hati atau lebih prepare itu buat besok. Besok itu pertama Bank nasionalnya Jepang libur. Biasanya kalau libur itu indikasinya kalau nggak terbang sideways, itu aja. Dan itu di luar teknikal biasanya. Tiba-tiba kalau dia loncat aja. Jadi lebih hati-hati aja. Dan untuk yen ini, untuk JPY atau yen ini, yang Jepang ini biasanya cukup sensitif juga ke emas. Jadi jangan terlalu diabaikan juga gitu. Kalau New Zealand nggak terlalu khawatir ya. Unemployment, kecuali kalau teman-teman masuknya di pair yang berpasangan dengan NZD. Ini Bank Holiday libur besok. Terus, nah ini ada ADP, Automatic Data Processing, yang mana ini biasanya menjadi data atau acuan dasar untuk nanti NFP hari Jumatnya, karena data yang dirilis sama dan hasilnya pun biasanya nggak jauh beda antara ADP sama NFP nanti. Jadi kalau ADP positif, kemungkinan NFP itu nanti juga positif. Ini cuma beda kalau ADP itu dari lembaga swasta, kalau NFP kan langsung dari lembaga pemerintahnya ya, yang hari Jumat. Tapi kalau untuk besok yang harus sangat hati-hati itu ada ADP jam 7.15 malam waktu saya di Indonesia Barat. Jam 7.15 malam ada ADP yang mana biasanya ini dampaknya cukup tinggi, biasanya bikin lonjakan harga di emas terutama ya, atau di mata uang yang berpasangan dengan US dollar. Disambung sama crude oil ini sampai jam 9.30. Nah, yang lebih khawatir lagi, yang lebih harus hati-hati lagi, jam 1 malam yaitu ada FOMC statement, dan ini yang jadi ngeri-ngeri sedap lah dibilangnya gitu, karena ini yang ditunggu-tunggu, entah bulan ini kah, atau kalau nggak bulan ini berarti jadinya mungkin nanti Februari ya, untuk perubahan fund rates ini, Federal Funds Rates. Ini bukan biasanya untuk kasus saat ini paling ditunggu banget. Kalau ini tetap, ekspektasi para investor itu akan jatuh dan US dollar bisa sangat melemah. Tapi kalau ini benar besok direalisasikan, itu kan bisa naik misalkan jadi 0,sekian%. Mas siap-siap terjun gitu. Kalau ini benar-benar dinaikin, karena kemungkinan saya dengar baca-baca dari beberapa sumber ya, ini naiknya juga lumayan nanti untuk suku bunganya, nggak cuma 0,sekian%, bisa langsung double atau mungkin kuartal lah minimal gitu kan. Cuma kenaikannya bisa lumayan dan bisa sangat berpengaruh terutama ke emas gitu. Ini jam 1 malam lagi. Jadi kalau teman-teman belum ada atau belum kejebak posisi sebelum ADP, saran saya posisi udah clear dulu sebelum ADP ya, jam 7 besok malam. Kalau belum ada posisi, tapi kalau udah terlanjur ada posisi, kalau masih dapat lebih baik pasang stop loss. Jadi kalau mau tinggal istirahat boleh. Tapi kalau mau ditungguin momennya, karena biasanya tuh saya juga live di live Zoom seperti ini atau di YouTube ya, jam 1 malam buat ngambil momennya, boleh gitu. Tapi kalau misalkan masih agak takutnya jangan dulu deh ya, gitu, karena ini lonjakannya bisa lumayan berat juga nih. Sambung hari Kamisnya ini merah-merah semua, nanti kita bahas lah. Terus ini Jumatnya puncaknya NFP non-farm employment. Cuman ini nih yang harus digarisbawahi banget, jam 1.30 jam 1 malam ada rilisan Federal Fund Rates, yang mana mau hasilnya tetap, mau hasilnya dinaikkan fund rates-nya, atau bahkan mungkin diturunkan, dipotong cut rates, tetap dampaknya ini menurut saya bakal kencang dan nggak akan ada ngecok kayak kemarin atas bawah.
Ini kalau keluar angkanya udah, kalau dia terbang, kalau dia terjun gitu. Karena beda kalau untuk kali ini. Banyak para investor yang benar-benar fokus ke fund raise ini. Karena ya, kita tahu masalah tapering ini menghantui banget dari bulan kemarin. Cuman efek positifnya itu kita bisa lihat di market volumenya jadi meningkat. Itu enak banget kalau teman-teman yang trading itu intraday atau bahkan untuk scalping untuk nyari 2-3 poin itu market sekarang cepet banget biasanya. Asal arahnya benar gitu. 2 poin, 3 poin itu enak banget. Ini sih untuk data data fundamentalnya. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut kan besok. Saya jawab dulu pertanyaan yang di sini dari Pak Andrian. Jika sudah floating loss sebaiknya gimana ya? Averaging apa clear posisi? Karena selama ini saya locking. Locking oke. Nah, terkait dengan masalah locking ini, locking itu buat saya pribadi ya, mohon maaf, itu adalah alternatif paling terakhir. Kenapa? Karena locking ini adalah loss yang tertunda. Kalau kita misalkan bisa membuka locking ini tanpa harus ada loss, itu keren banget. Tapi yang namanya locking itu pasti suatu saat ada yang harus dikorbankan, entah itu buy-nya atau sell-nya. Jadi saran saya jangan sampai dengan masuk di kondisi locking. Saya lebih baik averaging atau pasang stop loss daripada locking gitu. Kalau yakin dengan analisanya, dijaga lotnya, manajemennya dipakai, averaging lebih enak. Tapi kalau untuk locking, takutnya kekunci, takutnya harga tarik jauh banget gitu. Apalagi yang sangat dihindari itu adalah locking, dan lockingnya itu ketika sudah floating yang gede, takutnya udah kritis, floatingnya udah gede, terus di lock, itu susah banget, harus benar-benar akurat, analisanya harus ketika kita analisa harga mantulis ini lepas locking dan benar, karena kalau udah kritis kita locking, kita buka lockingan salah-salah kita bisa terus, itu yang dikhawatirkan. Jadi jangan sampai, saran saya jangan sampai locking. Kalau udah ada floating gini, untuk menentukan saya harus cut loss atau averaging, wajib banget saran saya ditentukan di awal sebelum kita klik buy atau sell-nya. Jadi sebelum saya klik atau buy atau sell, tentukan dulu ini mau averaging atau mau sistem stop loss atau cut loss gitu. Dan dihitung dulu, kalau saya entry di sini resikonya kalau stop loss saya kena 5 poin, misalkan kalau pakai lot sekian berarti sekian dolar. Itu di awal kita udah hitung-hitungan. Oke, risknya sangat bagus misalkan untuk diambil karena 1:2, misalkan kalau kena stop loss 10 dolar misalkan ya, kalau kena take profit 20 dolar, itu kan 1:2 risk ratio-nya, ambil gitu. Jadi kalau misalnya gedean buat saya, udah jangan. Jadi di awal yang harus ditentukan. Cuman kalau kasusnya kayak Pak Adrian misalkan udah terlanjur ada posisi floating, kita cek akunnya masih bisa nggak atau masih memungkinkan nggak untuk averaging. Kalau margin level masih di atas 1000%, itu masih bisa banget untuk averaging, tapi lotnya tetap jaga. Kalau misalnya margin level udah berkurang dari 1000%, saran saya jangan di averaging. Saran saya, apalagi dengan kondisi market yang mau ada releases yang kencang-kencang kayak gini gitu. Baik jangan dulu untuk averaging gitu. Dan kalau saya pribadi sih cek dulu, kalau misalkan kalau anggaplah floatingnya udah gede ya, misalkan udah 20% dari modal floatingnya, kalau masih di bawah 20% atau 20% ke bawah, saya masih berani untuk cut loss semua. Kalau emang udah nggak punya plan, ini mau digimanain udah nggak punya plan, saya pasti lebih milih cut loss, beres. Tapi kalau udah lebih dari 20%, jangan di cut loss, saran saya jangan dulu di cut loss, lebih baik cari dulu solusinya. Karena kalau margin atau kalau balance dropnya lebih dari 20%, pasti dibilang itu agak berat untuk recovery-nya gitu. Karena mindset kita kan, saya punya modal 100 juta, drop 50%, tinggal sisa 50 juta. Nah, ya udah deh, saya untuk recovery ke modal awal di 100 juta saya harus nyari 50%. Salah. Modal 100 juta, drop 50%, buat balikin 100%. Makanya kenapa ketika kita buat balikin modal, balikin recovery itu lebih berat daripada kita loss-nya. Loss-nya cuma 20%, tapi untuk balikin lagi ke 100 juta, itu pasti lebih dari 20%. Karena yang dihitung itu adalah sisa yang ada. Sekarang kalau misalnya yang 100 juta, sisa 50, berarti untuk balikin lagi ke 100 juta, dia butuh 50
juta. 50 juta itu adalah 100% dari modal yang ada saat ini, dan itu pasti lebih susah dibanding nyari sebelumnya, kehilangan sebelumnya. Jadi di awal tuh harus benar-benar dijaga gitu. Itu ya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau saran saya sih, jangan, kalau belum, tentukan dulu plannya sebelum entry. Tapi kalau sudah ada posisi terlanjur seperti ini, kalau masih di bawah 20%, saya lebih baik clear, fresh gitu kan, walaupun loss tapi sebagian, tapi saya fresh benar-benar bisa recovery lagi dengan kondisi yang nggak ada PR. Itu enak banget sebenarnya. Saya yakin nggak akan susah-susah banget buat balikin lagi, apalagi masih di bawah 20%. Tapi kalau udah lebih dari itu, kita cari solusinya. Nah, untuk cari solusinya seperti apa? Kita lihat posisinya, karena pasti beda-beda ini kan, kalau yang locking itu atau yang floating itu. Solusinya seperti apa? Apakah ini memungkinkan untuk masih di averaging, atau memang harus cut loss sebagian, atau misalkan harus cut loss juga bisa gitu. Banyak kok alternatifnya yang bisa kita lakukan. Nah, pasti kita harus temukan dulu solusinya apa. Kalau masih di bawah 20%, mas saya lebih baik enjoy, udah cut gitu. Toh untuk balikin juga masih dengan modal yang masih lebih dari 80%-an, itu harusnya nggak berat banget balikin itu. Dan disitulah fungsinya money management kita harus tetap kita pakai atau kita jaga. Seperti itu teman-teman, yang mungkin dari saya ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan teman-teman dan bisa melengkapi analisa teman-teman, termasuk fundamentalnya juga, semoga bisa dipahami. Kalau nggak ada request mungkin di pair lain seperti ini dulu, tapi kalau ada request di pair lain kita bahas gitu. Mudah-mudahan bisa dijawab ya. Dan sama-sama Pak Adrian dan teman-teman semua juga. Seperti itu, nggak ada request ini di pair yang lain, aman ya. Jangan sungkan, jangan ragu untuk konsultasi. Mungkin saya jarang muncul di grup, tapi bukan berarti saya nggak perhatiin akunnya teman-teman, bukan berarti saya nggak perhatiin chat di grup, kondisi di grup segala macam. Tetap saya perhatiin, karena saya memang lebih fokusnya di offline gitu. Di sini langsung face to face ketemu orang gitu, ketemu member yang belajar langsung di sini. Tapi tetap sekali lagi jangan sungkan untuk konsultasi. Jangan nunggu akun floatingnya gede, amit-amit akunnya kritis baru konsultasi. Jangan nunggu seperti ini. Mau japri mangga, mau di grup juga silakan, lebih bagus biar yang lain untuk belajar. Cuman kalau saya lama balesnya cuma 3 kemungkinannya gitu. Lagi ngajar atau lagi ngedukasi di sini, lagi nyetir atau lagi tidur, itu aja gitu. Selama saya nggak itu sih, soalnya rata-rata handphone tuh selalu di tangan gitu. Jadi untuk balas chat juga biasanya nggak lama-lama banget gitu. Kalau urgent banget telepon aja gitu. Nggak usah sungkan ya. Terus saya pun di sini sama-sama berjuang untuk cari profit juga. Saya nggak mau kalau cuma saya sendiri yang profit gitu. Itu ya teman-teman semuanya. Amin, semoga bermanfaat dan dibagikan juga ya. Kalau teman-teman mendapatkan edukasi di sini, udah mulai memahami teknik-tekniknya, ilmunya, pengetahuan dasar gitu kan, silahkan dibagikan ke teman-teman atau ke saudara-saudara, kerabatan-kerabatan. Biar apa? Biar yang belum paham jadi paham, minimal nggak ketipu sama orang. Karena di bisnis seperti ini kita tahu gitu kan, rentan banget yang namanya oknum yang memanfaatkan atas nama bisnis trading forex gitu. Jadi kalau orangnya udah teredukasi walaupun belum tertipu bisnis forexnya, minimal kan orang tersebut nggak ketipu orang, dan itu arti bermanfaat menurut saya. Jadi silakan sebarkan ilmunya. Kalau ada yang mau langsung belajar sini, silakan, kami terbuka kok, baik untuk member ataupun yang belum member pun mau dapat edukasi, tinggal datang ke sini atau tinggal kontak aja gitu kan ke salah satu bisnis konsultan yang ada di Binance gitu. Amin ya Allah. Dan semoga saya juga doakan kembali buat teman-teman, buat Pak Ali dan buat teman-teman semua, semoga sehat selalu teman-teman, dokternya dan untuk keluarganya juga, untuk aktivitasnya selalu dilancarkan, dan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui, saya hanya berbagi apa yang saya pahami di sini. Sekali lagi jangan sungkan untuk berkonsultasi. Sama-sama semuanya. Sekian dari saya. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini nggak bisa di end gimana loh?